sisi yang lain semua biaya BPJS itu ke sini, dan ini nggak akan pernah selesai. Makin sini makin meningkat, makin banyak dokter, makin banyak rumah sakit, makin banyak orang penyakit jantung, stroke, pasien makin banyak. Tidak ada upaya untuk prevensi yang serius untuk mengurangi ini. Padahal ujungnya di sini, bukan di obat. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Binar Bincang Inspirasi Alumni. Pada Binar tahun ini, kami Seksi Hubungan Alumni mengangkat tema Doctor's Diary and Untold Story. Nah, Binar ini merupakan salah satu proker dengan melakukan bincang-bincang dengan alumni FK Unpad untuk membagikan pengalaman, insight, dan juga motivasi kepada mahasiswa berdasarkan hasil survei nih. Nah, pada episode keempat ini akan ditemani oleh aku Wahyu Dan aku Gilang. Nah, kira-kira siapa ya narasumber kita kali ini? Nah, pada Binar episode 4 ini akan ada pembicara dari dokter influencer yang tentunya sering membagikan edukasi masalah kesehatan di media sosial. Yap, betul sekali nih. Bagi teman-teman yang mungkin kepo, penasaran gimana sih kehidupan sebagai dokter influencer, jangan sampai kelewatan ya, untuk terus pantau kita terus ya. Nah, setuju banget. Yuk, ikuti keseruan kita. Gas! Halo teman-teman semuanya. Oke. Sekarang kita sudah bersama dengan dokter influencer nih. Nah, sebelum kita masuk ke bincang-bincang kita pada hari ini, boleh kepada Dokter Gaga untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dari nama lengkap, alumni angkatan berapa, serta kesibukan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara dengan sini, sana. Masuk suaranya gitu? Masuk dong. Ya, saya Dokter Gaga Irawan. Ya, kalau lengkapnya mungkin Dokter Gaga Irawan Nugraha, Magister Gizi, spesialis gizi klinik konsultan. Ya. Kemudian kesibukan ya, saya ada dosen ya di Fakultas Kedokteran. Kemudian sekarang di Departemen Ilmu Kedokteran Dasar, mengambil spesialisasi gizi klinik. Kemudian juga lulus masuk tahun 92 saya itu ya di Fakultas Kedokteran. Masuk tahun 92, melanjutkan S2 spesialis tahun 2003 gitu ya, 2005 selesai. Kemudian melanjutkan S3 tahun 2006 S3. Kesibukannya ya itu jadi dosen kan, jadi dosen Fakultas Kedokteran, sebagian juga mungkin sudah kenal. Kemudian saya juga praktek ya di Rumah Sakit Hermina Pasteur, Rumah Sakit Al-Islam, dan juga di sini praktek pribadi ya di Apotek Kimia Farma. Setelah itu ya saya selalu ngisi dengan yang buat konten Instagram. Kalau dulu ada YouTube juga, tapi YouTube kekurangan waktu. Jadi saya hanya mengisi di Instagram saja. Itu pun baru sebetulnya. Jadi baru di Instagram aktif itu ya baru sekitar 2 tahun lah sebetulnya. Baru 2020 ketika akhir-akhir pandemi gitu ya, online. Sebetulnya saya melihat ternyata Instagram itu bisa memiliki dampak yang luas di masyarakatnya. Dan saya mencontoh juga para guru saya, senior saya, ada Prof. Tono gitu ya, profesor aja bisa gitu ya, yang membuat akun Instagram, dan isinya adalah edukasi. Kemudian YouTube juga aktif beliau ya, kenapa tidak saya yang lebih muda harusnya juga bisa gitu ya. Tujuannya hanya satu saja, sebenarnya melakukan edukasi kepada masyarakat yang mungkin tidak sempat saya sampaikan ya secara langsung dan sangat terbatas. Dengan Instagram banyak yang lihat, banyak yang view ya. Sekarang juga follower saya meskipun merangkak ya, memang tidak bukan mengumpulkan follower, itu alamiah saja ya. Makin banyak gitu, itu saja. Baik, mungkin karena sudah perkenalan dok, jadi
langsung aja kita masuk untuk pertanyaan pertama. Boleh dari Gilang. Apa yang membuat dokter ingin menjadi dokter influencer via media sosial, Dok? Ya itu tadi ya, jadi masalah utama di negara kita itu kan sebetulnya masalah gizi. Iya, benar. Ya. Yang pertama malnutrisi, Anda bayangkan saja ya, ibu hamil yang mengalami anemia itu lebih dari 30%. Ibu hamil anemia, ya. Begitu juga ibu hamil yang kekurangan energi kalori, lebih dari 30%. Anak stunting lebih dari 30%, gitu ya. Nah, tapi di sisi yang lain obesitas makin meningkat sekarang, lebih dari 30, hampir kalau berdasarkan yang terbaru sekarang mencapai lebih dari 40% kita itu bisa mengalami obesitas. Dan diikuti tadi, makanya saya menggambarkan ini untuk edukasi ke pasien ya. Di mana obesitas itu akan memicu berbagai penyakit katastrofik lain, jantung koroner, stroke, gagal ginjal, diabetes, dan ini menjadi penyebab kematian utama di Indonesia. Nah, ini upaya yang dilakukan pemerintah kan sekarang mengobati ini, ya. Iya, Dok. Mengobati obesitas sampai sekarang, kelebihan makan ini yang sekarang makin meningkat belum menjadi masalah, belum dianggap penyakit, nggak ditanggung tuh pengobatannya dan sebagainya. Usahanya juga belum sungguh-sungguh. Di sisi yang lain, semua biaya BPJS ke sini dan ini nggak akan pernah selesai. Makin sini makin meningkat, makin banyak dokter, makin banyak rumah sakit, makin banyak orang penyakit jantung, stroke, pasien makin banyak. Tidak ada upaya untuk prevensi yang serius untuk mengurangi ini. Padahal ujungnya di sini, bukan di obat ya, tetapi di sini. Bagaimana kita mencegah orang punya gaya hidup sehat, atau mendorong orang punya gaya hidup sehat, mengurangi obesitas supaya mencegah ini. Nah, apa yang bisa saya lakukan ke pasien? Dikit, ya. Saya harus ngomong di mana gitu ya. Seminar-seminar saya sering lakukan ya, pengobatan masyarakat, tapi untuk melipat gandakan itu ya, yang saya lihat dampaknya yang baik itu ada di Instagram gitu. Jadi makanya saya pikir saya harus tuh melakukan edukasi lewat Instagram ya. Itu yang saya bisa lakukan gitu ya. Dan saya update gitu, update cara buat Instagram gimana, buat carousel gimana, saya belajar, saya kursus gitu ya. Saya buat sendiri dan saya memang suka juga ya. Saya bisa buat Canva, bisa buat video, belajar gitu. Baik, Dok. Mungkin ini, Dok. Jadi menurut dokter sendiri itu seberapa pengaruh sih, Dok, dokter influencer ini untuk mengedukasi masyarakat? Oh, pengaruhnya besar sekarang. Jadi kan sekarang itu masyarakat itu kelebihan informasi sangat bersifat personal, yaitu lewat media sosial. Dan tidak semuanya baik, kalau menurut saya tidak semuanya benar gitu. Yang menyampaikan tentang gizi itu kan banyak dan tidak semuanya benar. Banyak juga yang bukan ahlinya, yang tidak kompeten untuk itu menyampaikan gitu. Ujung-ujungnya jualan misalkan, ujung-ujungnya kemudian jualan makanan formula gitu ya, dan sebagainya. Nah, dengan Instagram ini kita bisa memberikan dampak kepada mereka. Dilihatnya dari apa? Dari engagement, dari mereka yang DM ke saya, bertanya lebih jauh gitu ya. Bahkan kemudian ada yang Dok, saya ini teman kantor mau kita seminar, ayo gitu ya. Ingin tahu lebih jauh, silahkan undang saya, baik itu offline atau online. Bahkan ada yang keluarga besar mau mengadakan pertemuan, dokter bisa gitu ya. Yang mengundang saya itu dari mulai perusahaan-perusahaan multinasional sampai hanya pertemuan keluarga, pesantren. Saya kalau saya punya waktu saya akan datangi. Kenapa? Dalam upaya ini mencegah penyakit kronis gitu ya. Dan itu memang ya, tentu saja saya juga aktif di Himpunan Studi Obesitas Indonesia, saya wakil ketua. Ada upaya-upaya juga advokasi ke Kementerian Kesehatan, sampai sekarang belum tembus tuh ya. Bahwa misalkan obesitas dianggap penyakit gitu ya, gaya hidup sehat, kita kalau ada pertemuan di Kemenkes saya diundang sebagai narasumber. Tapi apa yang bisa saya lakukan secara personal dan langsung ya salah satunya dengan media sosial begitu. Saya ingin tanya, Dok, bagaimana cara dokter membagi waktu antara konten sebagai seorang klinisi dan juga
keluarga dok. Jadi yang pertama memang taking time ya ketika masih belajar. Tapi itu kebetulan terbantu pada waktu pandemi sebetulnya. Jadi saya kapan saya kursus Instagram itu pandemi gitu. Waktu pandemi kursus Instagram gitu, membuat video. Nah makin sini makin pintar tuh. Jadi saya buat carousel itu bisa hanya 30 menit paling lama. Dari mulai membuat ide kira-kira apa gitu ya, kemudian itu dengan Canva. Saya pakai Canva, saya pakai PowerPoint, kemudian juga Paint.com gitu ya untuk motongnya dan sebagainya, untuk buat video. Nah sekarang yang tadi saya buat reel itu terakhir saya belajar. Oh gimana ternyata generasi Z itu sekarang hanya lihat sekitar 8 detik pertama, jadi harus membuat konten dengan yang cepat. Gitu ya. Itu saya belajar. Saya pakai aplikasi ini apa namanya? Cut and apa itu ya? Nah, ya. Waktunya gimana? Sebisa mungkin itu di sela-sela waktu. Jadi tidak menyengajakan. Ketika bepergian, contoh misalkan ya, ini saya contoh misalkan. Kapan saya buat ini? Ketika umroh saya buat ini. Jadi tidak ngambil waktu kan? Iya, betul. Kalau ini sengaja sebelum pergi waktu itu. Ini kapan saya buatnya? Ketika saya Kongres Nasional di Semarang. Jadi memang di bagian dari aktivitas saya nggak menyengajakan. Ini waktu umroh. Kemudian kalau ini kapan ini? Sebelum tutorial apa dan sebagainya. Ya, kemudian mana ya? Ini ketika di TVRI gitu ya, diundang. Ini ketika praktek di sini. Ini ketika tugas dari Universitas ke Pangandaran gitu ya. Jadi ini ketika diundang ke Percikan Iman. Jadi semuanya memang ini juga ketika kunjungan diundang di Pertamina Pelaju. Jadi semua itu kaitan dengan ini. Kadang saya membuat konten ketika tutorial misalkan mana ya, ini Pangandaran. Ini ketika kunjungan jadi orang tua anak SMP gitu kan. Ini waktu mana ya? Ini pakai Pangandaran mana? Ini ketika nunggu mobil di servis. Jadi semuanya kaitan dengan aktivitas keseharian saja. Ini tutorial. Ya, karena kan masyarakat tidak tahu bagaimana dokter itu kan susahnya belajar kedokteran gitu ya, perlu waktu. Nah ini saya terangkan gimana caranya supaya masyarakat tahu. Dan yang lain lumayan 475. Ada yang nanti komentar juga luar biasa. Oh ternyata susah ya. Ini pakai cut. Jadi aktivitas keseharian. Dan itu gimana saya berarti Prof Tono ternyata gitu ya. Kedahan ini operasi gitu ya. Jadi hal yang keseharian saja, tidak menjangkaukan waktu. Berarti dari target setiap hari hanya harus satu enggak. Kalau dulu saya coba bisa bicara rapi gitu ya. Ada ininya kan, biru, putih gitu ya. Lama-lama habis waktu juga. Akhirnya yang terakhir ini saya coba fokus di real saja. Udah lama saya tidak membuat carousel. Coba buat gitu. Baik, mungkin dari dokter sendiri apa yang perlu diketahui sebelum menjadi dokter influencer ini? Jadi sebetulnya yang penting itu adalah menguasai substansi. Sebetulnya apa sih yang mau disampaikan, gitu ya? Nah, dan kita harus menempatkan sebetulnya sama, dokter itu sama ya. Kalau media sosial itu kan hanya media, ya. Bagaimana agar apa yang kita ingin pasien atau masyarakat itu memahami apa? Kita harus tahu tujuannya. Oh, memahami tentang contoh misalkan ini ya. Mengapa saya satu? Jadi semua itu latar belakangnya. Ini tentang camilan misalkan. Kenapa saya buat ini tentang camilan? Ya. Karena ternyata penyebab obesitas itu bukan dari makan nasi yang banyak. Hampir semua pasien obesitas yang kesini makan nasi hanya sekali 2 kali. Nah, tapi dia nggak nyebutin di camilan. Jadi kalau pasien datang sini tuh
dok saya makan sedikit gitu ya, tapi berat badan saya naik terus. Kalau ditanya sampai ibu sore kesini, ibu-ibu itu ya, sebutkan makanan apa saja yang masuk ke dalam mulut dari pagi, ini bisa 20 kali. Makanya saya sebut, jadi semua itu ada latar belakangnya, pengalaman, pengetahuan, bukan hanya sekedar textbook dipindahkan. Contoh lagi misalkan ini ya, Samurai, nih anak pendek tentang anak. Kenapa saya buat konten anak pendek? Karena banyak pasien yang pendek gitu. Anaknya pendek kesini ingin meningkatkan berat badan gitu ya. Kemudian apalagi ya, silakan. Kenapa saya buat konten tentang nah ini nih. Apakah orang yang kurus atau berat badan normal itu sehat? Kenapa saya buat konten ini? Karena saya melakukan riset di lapangan bersama Prof. Tri di Radio Medabolik, beberapa mahasiswa juga ikut tuh ya. Ternyata banyak orang yang kurus, yang berat badannya tidak obesitas, tinggi saya tinggi, kurasnya tinggi. Gitu. Maka saya buat ini, jadi semua related, tidak misah-misah, tidak mikir sendiri enggak, tidak mikir hal yang lain, semua kaitan dengan pekerjaan keseharian. Begitu. Dan ini kan, tapi yang harus dipikirkan gitu gimana caranya, tekniknya, gitu kan? Ini kan sebetulnya metode, ya. Bagaimana metodenya agar masyarakat memahami apa yang kita ingin sampaikan ke masyarakat? Nggak bisa kita menyampaikan itu. Sampaikan. Kalau dengan real paling lama 30 detik. Gitu. Yang pertama, pembukaan pertama itu harus menarik, gitu kan? Apa yang menarik? Konten, gitu ya. Kontennya sampaikan point by point. Tidak cukup dengan kata-kata saja, harus ada tulisan. Itu kan teknik tulisan. Kenapa tulisan? Karena kadang orang itu tidak menyuarakan dan suaranya handphone itu, tapi dia tulisan aja. Pokoknya kalau lihat wajah saya menarik nih, wajah itu menarik. Mau jelek, mau ganteng, mau ente. Abang ojol aja gitu ya, kakek-kakek itu laku kan? Ketika ditampilkan suaranya, ditampilkan wajahnya, itu menarik. Wajah orang itu unik, bagaimanapun wajahnya. Kalian tidak usah ini ya, kalian tidak usah khawatir bagaimanapun wajahnya, itu akan menarik untuk dilihat. Ya, apalagi kemudian ya kontennya. Ini kan kenapa satu dipilih itu kata-katanya? Apa yang kira-kira membuat ini ingat? Oh, judulnya. Apakah orang ini sehat? Karena banyak orang menyangka, oh kamu mah sehat, kenapa kurus? Ya, yang ini tidak sehat karena gemuk. Padahal banyak orang kurus yang tidak sehat. Jadi itu yang disebut dengan apa ya? Istilahnya saya tidak ini. Jadi ini teknik-teknik. Jadi pertama substansi harus kuat, yang kedua kuasai teknik untuk menyampaikan. Kalau karusel beda lagi tekniknya, kalau real beda lagi, gitu ya. Sekarang yang sedang saya belajar itu apa namanya, YouTube yang kecil itu. Ya, itu sama. Jadi harusnya kalau membuat konten untuk real bisa sekaligus untuk YouTube yang kecil itu, yang vertikal. Hanya sekitar paling banyak hanya 30 detik ini, atau paling banyak 1 menit. Substansinya yang kedua tekniknya seperti itu. Jadi tiap teknik menyampaikan itu punya teknik sendiri. Real beda dengan karusel. Ini karusel yang misalkan ya, foto beda gitu ya. Tapi kadang saya ini kenapa saya menyampaikan ini? Ini menunjukkan bahwa ini yang disebut dengan kita ingin dikenal sebagai apa? Supaya orang tahu bahwa kita tuh memang layak untuk mereka dengarkan, layak untuk jadi di follow oleh mereka. Saya itu ahli loh. Saya itu punya pengetahuan. Orang lain aja ngundang. Bukan ria ya. Tapi orang lain yang ngaco aja ngomongnya didengerin, masa kita yang udah sekolah susah-susah, sekolah lama tidak didengarkan. Saya ini ahli loh. Saya punya banyak kegiatan. Saya dosen juga gitu. Jadi kita tampilkan aktivitas kita agar mereka mau dengarkan kita. Dan mereka percaya bahwa apa yang kita sampaikan lebih kompeten daripada orang lain yang nggak jelas sumbernya. Gitu. Berarti buat semenarik mungkin gitu ya dok? Oh iya, contoh misalkan ya, kebetulan memang saya senang desain, ya desain grafis itu senang. Ini desain saya yang paling bagus, kalau menurut saya yang paling sukses itu yang ini namanya. Karena saya senang. Nah ini. Tahu nggak buatnya pakai apa ini?
PowerPoint. Menggabungkan dua gambar di masking. Ini pakai PowerPoint, kemudian dimasukkan setelah jadi gambarnya ke Canva, baru dibuat dengan tulisan. Baik dok, dalam sehari bisa membuat berapa konten atau ada target tersendiri gitu dok untuk membuat kontennya dok? Dulu sempat kalau waktu pandemi, kalau kita lihat ya, itu saya karena kan kata kalau bisa setiap hari buat konten gitu dan sebagainya. Dulu sempat sih buat kayak gitu, sekarang nggak sempat setelah offline semua. Kadang sebulan nggak buat konten. Gitu. Tapi awal-awalnya cukup sering, coba kita lihat ya. Ini cukup sering. Saya ketika belajar awal Carousel dari Nico Julius saya belajar ini. Saya ikut kursusnya dia online. Awal itu coba kita bandingkan cara. Kalau ini kan cukup menarik ya. Warna gitu ya. Menarik kan karena punya ciri khas ini putih lawan ini. Akhirnya saya tuh untuk membuat agar ini apa ya, foto saya kapan saya tempel aja gitu, dibuat pakai ini sheet ya, pakai sheet dibagusin gitu ya. Benar KS menggemukkan misalkan ya. Ini awal tuh sehari sekali gitu ya, tapi makin sini makin sibuk sesampainya aja. Sedapatnya Kayak gini kan, ini pakai PowerPoint loh ini PowerPoint bisa kayak gini. Boleh, kalau mau saya kirim boleh. Jadi mungkin selanjutnya dok, apa dokter bekerja sebagai dokter influencer ini sendiri atau punya tim gitu dok? Sendiri. Ini semua saya buatan sendiri, nggak ada buatan orang lain. Berarti Yang grafisnya, videonya, editing semua saya lakukan sendiri. Ya ke depan yang mungkin ada ya. bagaimana cara menyusun materi edukasi? Apakah by International Day of HIV atau CAS yang lagi tren, misalnya seperti isu kenaikan COVID-19 gitu dok? Nah, sebaiknya memang pertama kita lihat trennya apa yang di masyarakat, jadi yang kehilangan momentum. Tapi kalaupun tidak, kita melihat karena kan tren di masyarakat tidak hanya satu, bisa apapun gitu. Dan baiknya yang jadi kita yang gini, kita itu harus memikirkan dari sisi follower atau dari sisi yang dengerin kita. Kira-kira apa yang membuat mereka, bukan dari sisi kita. Kadang kita juga perlu gitu ya. Di sisi yang lain ketika saya ingin pokoknya mau ada yang lihat, ada yang tidak, saya mau menyampaikan ini bisa. Tapi kadang yang kita lihat apa yang sedang ramai. Tapi saya mencoba tidak keluar dari konteks keahlian saya. Tentang gizi, tentang kalau saya kan sangatnya tentang gizi, tentang metabolisme, obesitas, malnutrisi, PCOS, diabetes gitu ya. Kemudian GERD, kayak kaitan GI tract, saya suka gitu ya. Anak tinggi, anak pendek dan sebagainya. Kalau perlu jauh para infection, mau pasal COVID saya nggak pernah. Saya coba tidak keluar dari ini. Jadi gini, coba pikirkan Anda mau dikenal di Instagram. Kalau Instagram ya, saya misalnya niche-nya di situ. Anda mau dikenal sebagai dokter apa? Jadi yang mau jadi follower Anda itu siapa? Kalau saya followernya adalah wanita usia antara 25 sampai 35 tahun atau sampai 45 tahun yang peduli terhadap kesehatan. Kalau usia segitu juga peduli terhadap, mungkin awalnya adalah obesitas ya, kelihatan langsing dan sebagainya. Tapi kita akan mencoba memperbaiki mereka juga peduli terhadap kesehatan. Jadi atau wanita yang punya anak dan sebagainya, anaknya masih sedang tumbuh gitu ya, mungkin punya masalah gizi. Jadi Anda tentukan dulu yang mau dengerin apa. Jadi nanti kalaupun nanti jadi dokter umum juga sama, dokter umumnya apa, nggak bisa menyampaikan semua A sampai Z penyakit disampaikan, nggak akan ada yang ikut. Tapi kalau gitu saya akan dikenal sebagai pokoknya kalau obesitas dokter juga, kalau malnutrisi dokter juga, gitu. Jadi Anda mau dikenal sebagai apa, itu niche namanya. Itu yang harus diperhatikan juga ya, selain tadi substansi atau niche-nya ya, harus diperhatikan.
Mungkin dari masalah bioetika nih dok, apa masalah bioetika yang pernah terjadi di media sosial, khususnya dari tenaga kesehatan, kemudian juga apa dampaknya bagi masyarakat? Nah, bioetika itu saya terus terang saya juga pernah kurang paham juga ya, artinya itu yang harus hati-hati juga ya. Dulu saya tuh begitu bersemangatnya ketika ada yang menawari untuk dari produk, ya, saya setuju. Wah, ini kesempatan saya kira mungkin juga bisa menaikkan rating saya karena dia follower lebih banyak. Saya ikut, saya buat konten membahas produk. Tapi apa dampaknya ya? Karena itu menyangkut hal yang berkaitan bisnis dan saya tidak ada lawyer yang mendampingi dan sebagainya, buat kontrak dan sebagainya. Akhirnya konten saya sampai sekarang dipakai terus, saya nggak bisa nuntut masa apa. Dan apa akhirnya semua melakukan, nah ini tuh benar bisa dipakai. Aduh, kenapa saya jadi marketing mereka gitu ya. Jadi saya sekarang menolak semua yang berkaitan dengan produk. Kecuali kalau diminta dok bicara boleh, tapi saya tidak mau bicara produk sama sekali. Jadi seorang dokter hati-hati, Anda mau jadi dokter atau mau jadi pedagang. Itu yang harus ada. Kalau mau jadi pedagang aja, nggak usah jadi dokter. Meskipun, kalau mau saya bisa kaya itu dari endorse produk. Yang ngantri ke saya tuh, kapan dok? Saya berhenti. Ya kapan bisanya? Ya. Itu followernya baru 20.000 gitu. Bayangkan yang 300.000. Dan banyak dokter yang ikut meskipun hanya sekedar minum gitu ya, ada ininya. Saya sekarang nggak mau. Nggak mau. Karena itu akan mempengaruhi bertentangan dengan cita-cita saya, dengan tujuan awal, yaitu ingin edukasi masyarakat tanpa intervensi ataupun ini tertentu. Baik dok, karena udah selesai juga sesi wawancara, apakah ada kesan dan pesan kepada kami untuk mahasiswa sebagai closing statement? Ya, jadi di era 4.0 ini di mana media itu ya atau media sosial itu begitu berpengaruh terhadap masyarakat, maka Anda mau tidak mau itu juga harus mempelajari dan juga membuat influencer itu, meskipun godaannya itu ya. Ada kok mahasiswa di influencer kan? Iya. Mahasiswa kan banyak yang influencer kan. Salah satunya yang jadi pasien saya kesini influencer. Ya, begitu lu sedang udah ya akhirnya jadi duta skincare. Itu ya. Followernya udah ratusan ribu, dibayar berapa juta malah yang saya nggak tahu ya. Jadi yang pertama tetaplah istiqomah gitu ya, tetap pada niat kita sebagai seorang dokter. Dokter itu punya tugas mulia, yaitu menyehatkan masyarakat dan mencegah masyarakat supaya sakit. Itu jangan lupa. Membantu masyarakat menjadi sehat dan mencegah masyarakat supaya sakit atau membuat mereka tetap sehat. Dan itu media sosial sangat efektif ya untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kita. Karena itu tetap yang pertama, sebelum pengetahuan dan sebagainya, kamu saya adalah luruskan dulu niatnya. Anda mau apa? Kalau niatnya bukan untuk keuntungan ya, untuk cari uang, maka insya Allah itu akan dinilai sebagai pahala yang dari Allah SWT. Dan masyarakat juga akan menangkap itu. Kesalahan yang sudah saya lakukan jangan kalian lakukan. Bisa membantu dan sebagainya, malah sulit memperbaikinya ketika begitu. Jadi tetap semangat jadi mahasiswa ya, dan saya yakin kalau tidak akan ada orang yang mahasiswa yang DO kecuali ada hal-hal yang sangat luar biasa. Karena itu pasti insya Allah jadi dokter. Tapi yang jadi masalah adalah, yang jadi tantangan terbesar kita adalah dokter yang beretika, dokter yang berakhlak, dokter yang bisa menjaga etika kedokteran. Itu yang jadi masalah kita, yang menghargai manusia sebagai manusia, bukan sebagai pasien atau produk atau barang. Mereka adalah manusia yang harus kita berkomunikasi dengan benar.
berkomunikasilah dengan pasien nanti ya, sebagaimana Anda ingin diperlakukan, sebagaimana orang tua Anda ingin diperlakukan, sebagaimana saudara, adik-adik Anda, kakak Anda ingin diperlakukan, maka perlakukan mereka sebagaimana Anda atau saudara Anda, orang tua Anda ingin diperlakukan. Jadi kalau jadi dokter saya tidak mengkhawatirkan. Anda bisa menjadi dokter ahli apapun, dokter yang sangat terkenal, tapi yang kita khawatirkan adalah apakah Anda akan jadi dokter yang beretika atau tidak. Karena apa? Dokter itu punya kemampuan untuk menjadi seorang jaksa sekaligus hakim dan sekaligus algojo. Ngerti ya? Ya dok. Ya. Bapak apendisitis. Terus gimana dok? Ketika mendengar apendisitis berarti jaksa kan? Iya. Bersalah, kamu tersangka apendisitis gitu kan? Terus bertanya lagi, terus harus gimana? Dioperasi. Siapa yang operasinya? Saya. Hakim kan? Gitu. Berarti harus dioperasi, itu berarti hakim kan? Anda bersalah, itu kan jaksa tuh. Bahwa Anda sakit apendisitis akut. Gitu ya. Itu kan jaksa tuh. Kemudian ditanya lagi, terus harus gimana dok? Harus diobati dengan cara apa? Dioperasi, itu hakim tuh. Ya, sebagai hakim. Nah setelah itu gimana? Dok, yang operasinya siapa? Saya, algojo. Hah? Bisa nggak ternyata bahwa itu bukan apendisitis? Bisa. Anda nipu-nipu aja? Bisa. Anda yang punya diagnosis ketika salah bisa saja suspek apendisitis, operasi, padahal sebetulnya bukan apendisitis. Gak dapat duit aja Anda. Ada yang bisa mengkoreksi itu? Nggak ada. Anda tahu sendiri, ada pasien-pasien Anda. Ya, itu nggak. Anda kepepet uangnya, penting. Hanya Anda tahu dan Allah hanya yang tahu. Tuhan aja yang tahu niat yang ada dalam hati Anda untuk bisa membuat pasien ini. Atau misalkan pasien, gimana caranya supaya pasien bolak-balik terus? Bisa kontrol bu, kontrol. Metode itu juga sangat tergantung niat, dan niat itu hanya Anda yang tahu. Oke? Ya. Jadi itu tantangan terbesar kami di Institut Pendidikan, membuat Anda menjadi seorang dokter yang beretika. Itu tantangan kita yang mudah-mudahan Anda memahami. Oke? Mungkin tidak terasa ya dokter, sudah selesai semua pertanyaan dari kurang lebih selama 30 menit bersama dokter Gaga yang luar biasa ini, yang memberikan inspirasi dan insight baru bagi kita semua gitu dok. Terima kasih banyak ke dokter Gaga telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang pada hari ini. Kalau gitu terima kasih banyak dokter. Saya Wahyu dan Gilang sebagai moderator izin pamit undur menutup bincang inspirasi alumni ini. Sampai bertemu lain waktu dokter. Dan untuk teman-teman yang menonton juga terus saksikan keseruan bincang-bincang episode selanjutnya.